Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN, perkenalkan nama saya Eka Kurniawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023. NIM 23317371492. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 dengan materi Perlawanan Rakyat Indonesia terhadap Penjajahan Jepang. Terima kasih. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, dengan berdoa tadi kita harap semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita. Oke, kita berdiri sebentar, Pak. Coba beri
harus menaati aturan-aturan yang sudah kita buat. Kira-kira apa kesepakatan kelas kita hari ini? Ya, silakan. Menghargai atau mendengarkan penjelasan guru ya. Ya, bagus. Yang kedua, Ya Bu. ya, Aldo. Menghargai pendapat teman. Menghargai pendapat teman. Ya. Ya, bagus. Jadi kalau temannya ngomong harus didengarkan. Tapi saat presentasi ya, bukan saat mengobrol. Oke, bagus Aldo. Kemudian ada lagi nggak? Ya Bu, Ya, silakan. jangan makan dan minum di dalam kelas. Benar, jangan makan dan minum di dalam kelas. Artinya tidak boleh makan dan minum. Ya, bagus Faisal. Ada lagi? Ya Bu. Ya, Jangan tidur di dalam kelas. jangan tidur di dalam kelas. Ya, jangan karena kita lagi belajar. Jadi harus melek matanya. Bagus dari sana. Ada lagi? Ya, sering. Jangan berisik di dalam kelas. Bagus. Oke, ada lagi? Ya Bu. Ya, Angga? Memakai pakaian dengan rapi. Iya, tepat sekali memakai pakaian dengan rapi. Jadi bajunya harus di dalam Celana. celana. Baju yang laki-laki. Ya, jadi itu aturan di kelas kita hari ini ya. Oke, sebelum itu kita Ibu akan mengadakan post test dulu. Maksud Ibu pretest. Jadi pretest ini untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang materi. Nah, materi kita hari ini apa? Bisa dilihat? Nah, jadi materi kita hari ini adalah tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Nah, makanya Ibu akan mengadakan pretest dulu. Pretestnya kita per kelompok pretestnya. Jadi nanti ada 2 kelompok, ya ada 2 kelompok. Cara menentukannya pakai nomor, ya nomor 1, ya 2. Jadi pakai 2 nomor aja. 1, 2, 1, 2. Ya, 2. 2. 1. Ya, silakan. Yang sama nomornya 1 baris di sebelah sini. Nomor 1 baris sebelah sini. Nomor 2 baris di sebelah sini. Nomor 2 di mana? Oke. Jadi ini kalian adalah satu kelompok, ya. Cara pretestnya adalah nanti Ibu kasih clue. Kalian secara bergantian setiap kelompok menuliskan dari clue yang Ibu kasihkan. Misalnya Ibu kasih clue-nya adalah Belanda. Berarti berhubungan dengan Belanda apa? Misalnya VOC, kongsi dagang, misalnya kerja rodi, seperti itu. Jadi kalian nanti majunya satu-satu menuliskan. Tidak boleh sama antara kelompok ini dan kelompok ini. Jadi misalnya kelompok 1 sudah menuliskan VOC, berarti kelompok 2 tidak boleh lagi menuliskan VOC. Harus berbeda. Oke? Nah, pretest ya, Ibu kasih waktu 2 menit. Cukup 2 menit?
30 detik lagi. Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, sudah habis waktunya. Ya. Oke, kita koreksi. Ini terhadap Jepang benar atau salah? Benar. Belanda benar atau salah? Salah. Inggris benar atau salah? Salah. Portugis? Salah. Sekutu? Ya. Ya. Propaganda? Ya. Oke. Batavia? Ya. Ya, berikutnya ini. Indonesia? Ya. 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 Ya, pertolongan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, bilang aja seperti itu. Salah. Spanyol salah. Ini rakyat Blitar, ini sudah ada peta Blitar. Jadi, Salah. yang mana yang lebih dulu ada? Kita pinter. Ya, oke, coba kita hitung. Kelompok satu berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 poin. Kelompok 2. 1, Satu, Bu. 2, 3, 4, 5, Banyak nih. 7. Tiga. Berarti siapa yang menang? Dua. Aku. Satu atau dua? Dua. Dua, Bu. Dua. Yang menang satu atau dua? Dua. Prabowo semua nih. Iya. Nah, yang menang adalah kelompok dua. Oke, sekarang kelompok sudah siap belajar? Sudah. Sebelum mulai, kita stretching dulu ya biar tambah semangat. Stretching ya. Silakan kalian berdiri lagi. Oke, sudah? Ya. Stretching-nya adalah konsentrasi, ya. Stretching-nya kan awalnya adalah konsentrasi. Jika ibu mengucapkan konsentrasi, berarti kalian harus bilang konsentrasi dimulai, ya. Nah, kemudian ya permainan ini adalah ABCD, ya. Permainannya ABCD. Jadi kepada kalian saat mengucapkan ABCD, ya. Nah, kalau misalnya ibu bilang sebenarnya, kata ibu sebenarnya. Kalau ibu bilang maju, berarti kalian harus maju. Kalau misalnya sebaliknya, berarti adalah kebalikannya. Paham? Paham. Oke, kita coba konsentrasi. Kalian harus dibilangnya cepat. Konsentrasi dimulai. Oke? Konsentrasi. ABCD. Sesungguhnya. Maju. Mundur. Maju. Sebaliknya. Itu kalian perhatikan gambar ini. Oke, kelihatan? Apa yang terlintas di pikiran kalian saat melihat gambar ini? Rumusa. Yang mana rumusa? Semua rumusa. Ya, rumusa. Apa itu rumusa? Kerja paksa, ya. Kita kemarin sudah mempelajari tentang rumusa, yaitu kerja paksa. Siapa yang dipaksa? Rakyat Indonesia. Apa dampaknya untuk rakyat Indonesia?
Indonesia ya. Jadi hubungannya adalah karena Romusa ini yang sangat kejam hingga menyebabkan rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Ya, perlawanannya ada di mana aja kira-kira? Tadi sudah dituliskan ada di Blitar, dilakukan oleh orang-orang Blitar atau kelompok Blitar. Selain Blitar ada lagi? Aceh ya kan? Kemudian ada apa lagi? Kalimantan. Ya, jadi nanti karena salah satu faktor yang menyebabkan terjadi perlawanan rakyat Indonesia, yaitu salah satu faktornya yaitu karena ada nih Romusa. Tapi nanti akan ada muncul faktor-faktor lain. Oke, sampai sini paham? Apa yang akan kita pelajari kan? Oke. Ya, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita baca bersama-sama nak. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis latar belakang penyebab perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia dengan baik dan benar. Ya, kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang bisa diambil dari materi penyebab perlawanan rakyat Indonesia untuk konteks kehidupan masa kini dengan baik dan benar. Oke, jadi poin yang akan kita pelajari adalah kita akan menganalisis latar belakang. Apa sih penyebab perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang? Nah, kemudian yang kedua, kita akan mengidentifikasi nilai-nilai yang bisa kita ambil dari materi pembelajaran pada hari ini. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nak. Oke, kemudian ya, silakan kalian perhatikan video ini. Penjajahan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Penjajahan yang sangat kejam dan membuat rakyat. Oke, ya, apa poin yang kalian bisa ambil dari tampilan video ini? Apa nak? Poin yang bisa kalian ambil? Coba kalau Ardi, apa poin yang bisa kamu ambil dari tampilan video tadi? Indonesia dipaksa untuk bekerja. Indonesia dipaksa untuk bekerja. Bekerja dalam Membangun fasilitas. membangun fasilitas ya. Contohnya tadi apa? Mereka membangun jalan ya. Jadi poin yang pertama adalah rakyat Indonesia dipaksa bekerja untuk membangun jalan. Ya, sebenarnya selain jalan juga ada membangun rel kereta api, kemudian ada juga membangun parit. Tahu parit kan? Apa parit? Selokan. Nah, selain itu juga mereka dipaksa untuk membangun landasan terbang. Nah, kita akan lebih dalam lagi mempelajari di mana saja sih daerah-daerah kita yang melakukan perlawanan terhadap Jepang. Kemudian faktornya apa saja sih? Nah, akan kita pelajari di kelompok kita kali ini. Ya, kelompoknya kita ambil yang kelompok kemarin ya. Yang masih ingat? Oke, silakan sekalian bentuk sesuai kelompoknya. Nak. Oke. Silakan Ibu sebentar, Nak.
Sebelum kita mulai presentasi, jadi penilaian kita hari ini selain penilaian formatif, selain ada tes nanti revisi, kita akan ada aslearning. Aslearning itu penilaian dari teman, makanya bagi LKPD per orang. Nah di LKPD itu kalian tulis nama kalian. Nah kemudian apa sih yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah menilai penampilan dari teman kalian yang present hari ini. Ya jadi itu misalnya sifatnya penampilannya saat presentasi gimana. Nah kalian nilai aja. Di situ kan ada rumusan penilaiannya. Misalnya cukup baik, ada rentannya, baik ada rentannya, sangat baik juga ada rentannya, kalian sesuaikan. Nah kemudian kalian catat poin materi yang kalian pahami dari presentasi kelompok lain itu tadi, kelompok yang sedang presentasi. Ada pertanyaan tentang LKPD ini? Jadi ini nilai individu ya, kalian akan menilai presentasi dari temannya, bahkan kalian nilai kelompok kalian sendiri ya. Ini nilainya jangan karena teman ya, karena nilai teman. Misalnya si Melin berteman baik dengan Puspa, kalau nilainya 90, jangan. Sesuaikan dengan penampilan yang mereka berikan. Oke? Paham? Ada yang mau tanya? Ya, jadi ini penilaian pribadi kalian ya. Oke, kita mulai aja presentasinya, silakan. Kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami tentang perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan Jepang. Pertanyaan yang pertama, apakah yang menjadi latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Indonesia terhadap penduduk Aceh yang menjadi bahasan kelompok kalian dan bagaimana akhir dari perlawanannya? Jawaban dari kelompok kami, latar belakangnya karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah penduduk Jepang, terutama terhadap pengusaha, maka rakyat kemudian melancarkan perlawanan. Selain itu, faktor penyebab munculnya perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang adalah tindak sewenang-wenang tentara Jepang tidak menghormati kehidupan umat muslim di sana. Tokohnya ada Abdul Jalil dan perwira Yurun Abdul Hamid. Bagian akhir dari perlawanannya adalah Jepang menyandra keluarga Abdul Hamid sehingga Abdul Hamid terpaksa mengakhiri perlawanannya. Ya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 begitu misalnya kapan perlawanan Aceh terjadi? Oke, pertanyaan dari kelompok Azo ya. Terima kasih Azo. Kapan perlawanan Aceh terjadi? Pertanyaan dari kelompok 4, kapan terjadinya perang Aceh? Jawabannya terjadi pada tanggal 10 November 1942 dan berlanjut hingga pada tanggal 24 November 1942. Bisa dipahami? Oke, ada lagi yang mau bertanya ke kelompok 1? Ada lagi tak? Tidak ada? Oke, silakan duduk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu kelompok 5. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai perlawanan kereta
1. Apakah yang menjadi latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang yang menjadi bahasan kelompok kalian, dan bagaimanakah akhir dari perlawanannya? Jawaban dari kelompok kami yang ada di benak Jepang adalah memenangkan perang dan upaya mempertahankan Indonesia dari serangan itu. Namun justru rakyat yang dikorbankan, rakyat menjadi semakin menderita. Penderitaan ini mulai terlintas di benak Supria di seorang Sodanto Peta. Penderitaan rakyat itulah yang menimbulkan rencana para anggota Peta di Blitar untuk melancarkan perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Kekuatan Peta di bawah Supriyadi ini semakin lemah dan dapat dipadamkan oleh orang-orang Peta ditangkap dan kemudian diadili di depan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Setelah beberapa kali persidangan, mereka kemudian ada yang mendapat pidana mati, ada yang seumur hidup dan sebagainya. Kami berikan kesempatan bagi kelompok lain yang ingin bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 3 bertanya, mengapa saat PAD menjadi pemimpin Peta mengalami pelemahan? Peta melemah. Mengapa saat berani memimpin Peta melemah? Di kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 3. Mengapa saat dipimpin oleh Supriyadi Peta menjadi semakin lemah? Jawabannya karena mereka masuk ke dalam perangkap Jepang yang awalnya menjadikan kedamaian, namun malah dihianati oleh Jepang. Bagaimana kelompok 3? Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi benar apa yang dikatakan oleh kelompok 5. Kenapa sih perlawanan Peta itu melemah? Padahal Peta itu sebenarnya mau hampir mengalahkan Jepang. Itu karena ada faktor Jepang. Jepang itu pada mendatangi orang-orang Peta, mereka mengatakan mereka itu kayak melemah. Mendatangi orang-orang Peta, mereka itu melemah. Nah, namun ternyata di balik kelemahannya itu mereka berpura-pura. Mereka berpura-pura, dari puraan itu akhirnya menyebabkan si Peta ini semakin lemah. Dan mereka berpura-pura bahwa mereka itu akan menyerang kepada Peta. Namun ternyata di realnya malah orang-orang Peta akan dijatuhi hukuman. Ya, ada kan di situ kalian lihat sendiri di LKS. Jadi materi yang bagi orang-orang Peta bahkan Supriyadi itu dijatuhi hukuman di depan mahkamah. Ada di situ di depan apa dijatuhi hukumannya? Mahkamah Militer Jepang. Ya, jadi kesimpulannya apa pembelajaran kita hari ini? Ada 6 perlawanan, kan? Perlawanan Aceh, perlawanan Indramayu, perlawanan Singaparna, Kalimantan, Papua, dan Peta Blitar. Oke, coba kesimpulan kalau perlawanan Aceh. Ya, silakan, Ami. Pada tahun 1873, Belanda mendirikan agresi, utamanya dipimpin Mayor Jenderal Kolonel bersama 168 orang perwira dan 3.400 serdadu menuju Aceh. Sampai di sana terjadilah kontak senjata antar pasukan Aceh dan Belanda di daerah pantai barat daya kota pantai Cirueman. Oke, ya, jadi perlawanan Aceh, serdadu Jepang mengirimkan pasukannya ke daerah Aceh, ya loh, sehingga terjadilah perlawanan. Nah, sehingga terjadilah pertempuran, di mana pertempuran rakyat Aceh dibela oleh tokoh yang bernama Tengku Abdul Jalil. Kemudian ada Sultan Hamid, ya loh, Sultan Hamid. Nah, oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Siapkan HP-nya, kita tes sebentar. Kita post tes ya. Bukunya boleh ditutup dan kemudian kertasnya ibu minta dikumpulkan ke Adi. Kertas LKPD kelompok dan individu tadi.
Oke, tepuk tangan untuk ya, kira-kira apa sih manfaatnya kita mempelajari perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang? Apa kira-kira manfaatnya, Nak? Untuk mengetahui sejarah bagaimana sih perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Oke, boleh. Apa lagi selain itu, Nak, manfaatnya, Nak? Untuk menumbuhkan rasa patriotisme atau nasionalisme. Oke, bagus. Untuk menumbuhkan rasa patriotisme ataupun nasionalisme. Ibu akan membagikan lembar refleksi. Nanti Ibu bagi ke Maulana. Lembar refleksinya adalah lembar yang pengalaman kalian. Gunakan metode pembelajaran kita hari ini. Cara pembelajaran kita hari ini nanti Ibu kasih ke Maulana. Kalian minta di Maulana dan dikumpulkan ke Ibu ya refleksinya ya. Ya. Gini ya, secara garis besar pelajaran kita gimana menurut kalian? Karena ada game-gamenya ya kan? Ya. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Ingat, pertemuan berikutnya kita belajar tentang dampak dari penjajahan Jepang. Kalian baca ya. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, Ibu minta ditutup dulu. Belum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.